Halo Sobat Oto, selamat datang kembali di channel kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempersembahkan video baru yang akan menambah pengetahuan Anda tentang otomotif. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan like, share, agar tidak ketinggalan video-video update lainnya. Honda Brio, city car jagoan Honda ini sudah menginjak usia 10 tahun alias 1 dekade. Bukan sebuah pencapaian mudah, apalagi Brio masih eksis dan laris manis sampai hari ini. PT Honda Prospect Motor merayakan 10 tahun eksistensi Honda Brio di Indonesia dalam sebuah seremoni yang diadakan di booth Honda pada ajang Gias 2022. Sejak pertama kali diperkenalkan hingga saat ini, Honda Brio banyak meraih pencapaian dari sisi penjualan dan penghargaan, serta turut berkontribusi untuk industri otomotif nasional, terutama melalui program LCGC. Honda Brio hadir pertama kali di Indonesia pada tahun 2012 sebagai mobil city car terbaru setelah sebelumnya hadir lebih dulu di India dan juga Thailand dan telah diterima baik oleh konsumen di masing-masing negara. Di Indonesia, Honda Brio hadir di Indonesia sebagai first entry model yang menyasar segmen anak-anak muda dan pembeli mobil pertama. Menawarkan berbagai keunggulan seperti desain yang stylish, tenaga terbesar di kelasnya, hingga fitur keamanan yang lebih lengkap, Honda Brio langsung disambut baik oleh konsumen saat itu. Dalam kurun waktu 5 bulan saja sejak diluncurkan, Honda Brio langsung terjual lebih dari 8.000 unit di Indonesia, dan bahkan tercatat sebagai city car terlaris di tahun 2012. Pada tahun 2013, PT Honda Prospect Motor mengadopsi model Honda Brio untuk mengikuti program Low Cost Green Car (LCGC) yang dikeluarkan pemerintah Indonesia. Sejalan dengan peraturan tersebut, Honda berusaha untuk mengembangkan sebuah model yang memenuhi regulasi LCGC dengan tetap mempertahankan berbagai keunggulan Honda Brio. Selain itu Honda juga mengumumkan komitmen jangka panjangnya untuk melakukan investasi serta lokalisasi untuk model Honda Brio. Kala itu Honda berinvestasi mencapai 1,2 triliun rupiah dan dilanjutkan dengan investasi untuk pengembangan model di masa mendatang sebesar 5,1 triliun rupiah. Honda kemudian memperkenalkan Brio Satya yang menjadi mobil LCGC Honda yang diproduksi di pabrik HPM di Karawang. Sesuai dengan komitmen untuk program LCGC, Honda Brio tidak hanya diproduksi secara lokal di Indonesia, tetapi juga terus meningkatkan kandungan lokalnya dari tahun ke tahun, mulai dari eksterior, interior, bodi, sasis, mesin hingga elektrik. Tak hanya itu, produksi Brio Satya di Indonesia juga melibatkan banyak supplier lokal Indonesia yang jumlahnya juga meningkat dari tahun ke tahun. Dengan tingkat lokal purchase mencapai 95%, Honda Brio saat ini tercatat sebagai model Honda dengan lokal purchase tertinggi. Volume produksi Honda Brio di Indonesia kembali meningkat ketika pada tahun 2015, seluruh model Honda Brio resmi diproduksi secara lokal di Indonesia. Kesuksesan Honda Brio Satya di segmen LCGC kemudian dilanjutkan dengan menghadirkan varian bertransmisi CVT yang diluncurkan pada ajang IIMS 2016. Selain itu juga untuk pertama kalinya di dunia, Honda Brio diluncurkan dalam varian RS yang tampil dengan desain yang lebih sporty. 6 tahun sejak pertama kali diluncurkan di Indonesia, PT Honda Prospect Motor meluncurkan generasi kedua Honda Brio pada ajang Gias 2018. Generasi kedua Honda Brio kembali menuai sukses di pasar otomotif Indonesia, sehingga pada tahun 2020 untuk pertama kalinya Honda Brio tercatat sebagai model dengan penjualan tertinggi di Indonesia. Pada tahun 2021, HPM memperkenalkan varian terbaru dari Honda Brio yaitu Urbanite Edition, dengan tampilan yang lebih sporty dan lebih stylish. Penyegaran terbaru untuk Honda kembali hadir di tahun ini melalui Brio RS Urbanite Edition generasi kedua yang menampilkan penambahan New Tailgate Wing Spoiler, New Matte Black Alloy Wheels Design. Pada tahun 2022, atau 10 tahun sejak pertama kali diluncurkan, Honda Brio terus mencatat disambut baik oleh konsumen, dan tercatat sebagai mobil dengan penjualan tertinggi di Indonesia pada semester pertama di tahun ini. Sejak pertama kali diluncurkan di Indonesia pada tahun 2012 hingga saat ini, total penjualan Honda Brio tercatat sebanyak 453.253 unit, menjadikannya model city car dengan penjualan tertinggi di Indonesia. Yusak Billy, Business Innovation and Sales dan Marketing Director PT Honda Prospect Motor mengatakan,
Honda Brio menjadi model terpenting bagi Honda karena merupakan mobil nasionalis kebanggaan Indonesia. Brio juga banyak memberikan kontribusi untuk mendukung industri otomotif dan ekonomi secara umum di Indonesia melalui investasi dan aktivitas ekspor. Tak hanya itu, kesuksesan Honda Brio juga memungkinkan Honda untuk mengembangkan model-model lain yang khusus dirancang untuk konsumen di Indonesia. Karena itu, kami menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya untuk seluruh konsumen Honda Brio, dan kami berkomitmen untuk terus menghadirkan produk-produk yang berkualitas untuk Indonesia, bebernya. Hingga saat ini, lebih dari 10.000 orang yang tersebar di seluruh Indonesia melalui wadah komunitas Honda Brio yang dibentuk oleh pengguna atau konsumennya sendiri, diantaranya adalah Honda Brio Community atau HBC, Honda Brio Club Indonesia atau HBCI, Brionesia, ANBRIO dan masih banyak lagi. Honda Brio tidak hanya digemari di pasar domestik saja, Honda Brio juga telah diekspor ke luar negeri di mana HPM memulai ekspor perdana Honda Brio ke Filipina dan Vietnam pada bulan April tahun 2019 hingga saat ini dengan total ekspor mencapai 22.260 unit. Selain itu, hingga saat ini Indonesia menjadi satu-satunya negara yang memproduksi Honda Brio. Honda Brio kemudian menjadi digunakan sebagai platform untuk pengembangan model-model Honda lainnya seperti Honda BR-V yang sudah diperkenalkan dan dijual sejak tahun 2016 hingga kini. Pada tahun 2022, generasi kedua Honda BR-V bahkan mulai diekspor ke berbagai negara di luar negeri seperti di Kepulauan Karibia dan menyusul negara-negara lainnya. Nah, bagaimana menurut Anda dengan kehadiran Honda Brio di Indonesia? Sampai di sini video kita kali ini. Semoga menambah wawasan kita dalam berita otomotif. Jangan lupa subscribe, like, dan share jika video ini bermanfaat. Sampai jumpa, salam otomotif.